it's a bait. What if there's no tornado? Their shirts all soaked with sweat. Cerita diawali oleh sekelompok mahasiswa meteorologi yang berjumlah 5 orang sedang melakukan perburuan angin puting beliung atau tornado. Mereka berencana untuk menguji sebuah teori bahwa meluncurkan butiran natrium poliakrilat ke dalam tornado dapat mengurangi kelembapan dan mengurangi intensitasnya. Mereka pun segera menemukan adanya titik badai di Oklahoma untuk menguji teori tersebut. Kelompok mahasiswa atau Regu Science dari proyek penjinak tornado ini terdiri dari Kate, Jap, Javi, Pravin, dan Eddie. Mereka terlihat antusias untuk segera melakukan pengujian, memacu kendaraan yang berisi alat deteksi badai. Rekan mereka Pravin menemukan badai yang sementara mereka kejar terdapat pergeseran angin yang sangat kuat yang membuat kekuatan rotasi badai semakin meningkat. Hal itu pun membuat beberapa di antara mereka semakin antusias dan sebagian lainnya khawatir mengingat besarnya kekuatan badai. Segera mereka pun meramu dan mencampur butiran natrium poliakrilat yang nantinya akan bercampur dengan air hujan. Rencananya ramuan tersebut akan ditempatkan pada satu titik yang menjadi jalur lintasan badai dan diharapkan badai tersebut akan menghisap seluruh tong yang berisi butiran natrium sehingga diharapkan rotasi dan kekuatan badai akan semakin berkurang. Sambil mempersiapkan sejumlah tong ramuan penjinak badai, Javi sedang berusaha untuk memastikan semua alat yang dibutuhkan beroperasi dengan baik. Setelah semuanya oke, Javi pun meminta temannya untuk bergegas, mengingat badai tornado semakin mendekat. Segera mobil yang ditumpangi Kate, Jap, Pravin, dan Eddie memacu gas untuk segera sampai pada jalur yang dilintasi badai. Hanya saja di tengah perjalanan mereka tidak menduga bahwa skala badai yang awalnya EF1 meningkat hingga menjadi EF5. Hal itu diketahui setelah sensor yang diisi bersama ramuan natrium terbang tinggi ke dalam badai yang melebihi ambang batas ketinggian tornado biasa. Hal itu pun membuat Javi segera meminta kepada rekannya untuk tancap gas dan keluar dari jalur lintasan. Namun sayang, dalam usaha tersebut hanya Kate yang berhasil selamat setelah berhasil berlindung di bawah jembatan dengan memegang tiang konstruksi. Dan rekan satunya Javi juga ikut selamat karena hanya bertugas memantau sensor badai dari kejauhan. Sementara rekannya yang lain, Jap, Pravin, dan Eddie harus meregang nyawa di sapu badai. Lima tahun kemudian, Kate telah bekerja di kantor National Oceanic and Atmospheric Administration atau Badan Cuaca Nasional di New York City. Dalam susana kerja, Kate nampak dimintai pendapatnya tentang kriteria badai yang akan muncul di Maryland. Pendapat Kate terbilang cukup penting karena dapat mempengaruhi kebijakan mitigasi terhadap bencana badai yang akan terjadi, seperti apakah mengharuskan dilakukannya peringatan atau tidak. Terlihat sibuk bekerja, tiba-tiba Kate diberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemui dan sedang menunggunya di ruang rapat. Ternyata orang tersebut adalah sahabat Kate sejak kuliah dulu, Javi. Terlihat canggung karena lama tidak bertemu dan sama-sama memiliki trauma 5 tahun lalu. Kate dan Javi akhirnya kembali membangun komunikasi. Saat ini Javi sedang bekerja untuk perusahaan radar tornado mobile bernama Stormpar. Maksud Javi bertemu dengan Kate adalah untuk menawarkan posisi dalam pengujian sistem pemindaian tornado baru menggunakan radar array. Awalnya, Kate menolak tawaran tersebut sampai akhirnya Javi mengirimkan laporan berita tentang tornado yang kembali menghancurkan pemukiman di Oklahoma. Hal itu pun membuat Kate menyetujui tawaran Javi dan membangkitkan kembali semangatnya untuk terjun ke lapangan dan kembali ke Oklahoma. Saat menuju ke titik yang diprediksi bakal terjadi badai, Kate sempat heran dan tercengang mengenai fasilitas dan teknologi analisis data cuaca mutakhir yang dimiliki Javi.
Menurut Javi, hal tersebut diperolehnya setelah memperoleh investor dan menawarkan bisnis pada pengembang aplikasi cuaca yang tentunya memerlukan data yang sumbernya diperoleh melalui hasil pemindaian tornado menggunakan radar array, sehingga masyarakat dapat mengetahui gerak-gerik badai secara real time. Kate pun secara resmi bergabung dengan tim Stormpar yang dipimpin oleh mitra bisnis Javi, Scott, bersiap mengejar badai. Di saat yang sama muncul pemburu badai terkenal di YouTube, Tyler Owens, yang dikenal sebagai Tornado Wrangler. Tyler ditemani oleh krunya, Boone, Danny, Dexter, dan Lily, serta jurnalis Inggris, Ben, yang sedang menulis artikel tentang pemburuan badai. Tentunya maksud Tyler berbeda dengan tim Stormpar. Tim Stormpar mengejar badai untuk bisa mendapatkan data dalam memprediksi gerak-gerik badai. Sedangkan tim Taylor hanya memanfaatkan badai sebagai konten di channel YouTube miliknya. Okay, uniforms. Come on, Kate, you got this. Saat bersiap mengejar badai, Javi pun meminta Kate untuk merekomendasikan wilayah badai mana yang akan dikejar. Mengingat saat itu terdapat beberapa potensi titik badai yang diprediksi muncul. Setelah melakukan pengamatan, akhirnya Kate memutuskan untuk mengejar badai yang berada di sebelah barat. Bergegas, tim Stormpar pun mengikuti arahan Kate bergerak ke ladang angin yang diprediksi tornado akan muncul. Dan benar saja, kumpulan awan membentuk tornado dengan kategori EF1 pun muncul. Javi memerintahkan rekannya yang terdiri dari tim Scarecrow, Tin Man, dan Wizard untuk mengikuti instruksinya. Hal ini bertujuan agar mereka bisa melakukan pemindaian 3 dimensi terhadap seluruh area di sekitar vortex tornado, di mana tim akan mengelilingi tornado dengan 3 radar. Tin Man ke belakang tornado dan menaruh radar di sisi kanan. Scarecrow ke belakang tornado dan memasangnya di sebelah kiri. Sementara Kate dan Javi akan memasang radar di depan tornado. Semua radar yang dipasang akan diterima datanya oleh tim Wizard. Saat sedang mengejar badai, Javi tampak terkejut setelah tiba-tiba tim Tyler menyalip mobilnya. Dirinya tidak menyangka bahwa tim Tyler akan mengikutinya mengejar badai yang sama, padahal sebelumnya terdapat titik badai lain yang diprediksi bakal muncul. Hal itu pun membuat Javi sedikit jengkel karena nyaris membuat dirinya dan Kate kecelakaan. Melanjutkan pengejaran, Javi meminta Kate untuk memprediksi arah tornado sehingga mereka bisa memasang radar di depan. Di saat yang sama, tim Scarecrow dan Tin Man telah berada pada jalur untuk memasang radar masing-masing. Saat hendak menetapkan titik depan tornado, tiba-tiba Kate mendapat serangan panik dan hal itu membuatnya tidak mampu membantu Javi menyiapkan pemindai terakhir. Akibatnya, data yang diperoleh tidak lengkap dan Kate mulai meragukan kemampuannya untuk kembali ke lapangan memprediksi gerakan badai. Namun Javi tetap memberikan Kate semangat dan mengatakan bahwa kegagalan hari ini merupakan bagian dari pekerjaan dan timnya masih memiliki banyak kesempatan untuk mengejar badai di lain hari. It's all part of the game, right? Melihat tim Javi gagal, Tyler tampak sedikit sombong karena dirinya mampu memperlihatkan keberanian ekstremnya untuk masuk ke dalam badai dan meluncurkan kembang api di tengah vortex tornado. Keberanian Tyler pun membuat Kate terheran, mengingat tidak semua orang bisa berbuat senekat itu dalam membuat konten. Lelah mengejar badai seharian, Javi dan Kate memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel, tempat di mana mereka biasa menginap dulu bersama dengan Regu Sains sejak masih di bangku kuliah. Selain Javi dan Kate, ternyata tim Tyler juga memutuskan untuk beristirahat di tempat yang sama. Dan tentu ya, hal itu membuat kedua tim sempat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain. Tyler yang dikenal sebagai Tornado Wrangler atau pawang badai, ternyata merupakan lulusan studi meteorologi. Hanya saja dia tidak memanfaatkan keahliannya untuk bekerja pada badan maupun perusahaan analis cuaca. Keesokan harinya, terlihat Javi dan Scott sedang sarapan dan menunjukkan data hasil kerusakan tornado kepada Marshall Riggs yang merupakan investor utama Stormpar.
Sesaat Kate pun muncul dan menanyakan kepada Javi mengenai jadwal untuk mengejar badai selanjutnya. Tidak ingin Kate mengetahui pembicaraannya dengan Riggs, Javi pun meminta agar Kate menunggu di tempat lain. Di luar restoran, Kate yang sedang mengamati awan didatangi Tyler sambil berdiskusi kecil mengenai ada tidak potensi badai yang bakal terjadi. Keduanya pun langsung menyadari bahwa akan ada badai yang cukup besar bakal terbentuk. Dengan sigap mereka pun menyerukan kepada timnya masing-masing untuk segera bersiap dan mengecek peralatan dan segera berburu tornado. What do you see? Tak berselang lama, terjadi perbedaan suhu dan tekanan yang ekstrim di atmosfer. Diikuti perubahan arah dan kecepatan angin dengan ketinggian dan tornado pun terbentuk. Kali ini jumlah tornado yang terbentuk adalah tornado kembar yang biasanya terjadi dalam badai supercell yang kuat. Melihat hal itu baik tim Javi maupun Tyler tampak terkesimak dan antusias untuk segera menyusul badai. Mereka pun sempat bingung memilih badai mana yang harus dikejar, mengingat saat ini terdapat 2 tornado dengan ukuran dan kekuatan angin yang sama. Tim Tyler pun memilih untuk mengejar tornado yang berada di sisi kanan, dengan harapan tornado tersebut tidak cepat mereda. Sesaat pilihan yang sama pun sempat dilakukan Kate. Namun setelah melihat pergerakan tanaman gandum, Kate segera meminta Javi untuk memilih tornado yang ada di sebelah kiri. Tim Tyler pun sempat menertawakan pilihan Kate karena merasa yakin bahwa tornado yang dikejarnya lebih tepat dan pusaran anginnya bisa berlangsung lama. Secara sigap Tyler pun meminta timnya untuk segera memasang kembang api agar bisa dilontarkan saat posisi berada di tengah vortex. Namun setelah persiapan selesai, mereka terkejut karena tornado yang dikejar lebih cepat mereda dari yang diperkirakan, dan mereka pun gagal dalam membuat konten. Di tempat lain, Javi bersama Kate menginstruksikan rekannya untuk segera memasang radar pemindaian 3 dimensi untuk mendapatkan data tornado. Setelah data masuk, Kate kemudian mendapatkan informasi bahwa tornado yang mereka kejar telah menghantam pemukiman kecil di kota Crystal Springs. Segera dirinya pun meminta Javi untuk menuju ke sana dan melihat apakah ada hal yang mereka bisa bantu kepada korban bencana. Tim Tyler pun terlihat di sana membantu korban bencana dengan membagikan makanan seadanya. Melihat hal itu, awalnya Kate menganggap Tyler hanya mengejar ketenaran melalui konten ekstrimnya mengejar tornado. Namun pemikiran Kate selama ini salah. Tim Tyler selama ini menggunakan keuntungan dari penjualan merchandise untuk membantu korban tornado. Sedangkan dirinya dan tim Stormpar tidak bisa berbuat banyak. Bahkan investor Stormpar, Marshall Riggs, mengambil keuntungan dari pekerjaan Stormpar dengan membeli tanah yang rusak akibat tornado dengan harga murah. Menggali lebih dalam informasi mengenai Marshall Riggs, Kate didatangi Tyler dengan membawakannya sekotak pizza sambil menawarkan ajakan untuk menonton rodeo di Stillwater. Kate pun bersedia. Dan di tengah aksi para koboi di pertunjukan rodeo itu pun, Tyler dan Kate tampak semakin akrab dan menegaskan kepada Tyler bahwa dirinya tumbuh dan besar di Oklahoma, tepatnya di wilayah Supalpa. Asyik menonton dan bercerita, tiba-tiba hembusan angin kencang menerpa tempat pertunjukan dan sesaat nada peringatan badai berdering bersamaan di HP setiap penonton yang ada. Sontak penyelenggara pertunjukan meminta kepada seluruh penonton untuk melakukan evakuasi mengingat adanya badai tornado yang sedang mengarah ke mereka. Kate dan Tyler pun berusaha untuk mencari tempat berlindung dan menemukan sebuah motel. Dirinya pun bertanya kepada pekerja motel apakah di situ terdapat bunker yang bisa digunakan untuk berlindung. Belum menjawab pertanyaan Tyler, Kate pun segera meminta kepada semua orang yang ada di motel saat itu untuk mengikutinya berlindung di dalam sebuah kolam renang yang berada di sisi luar motel. Sayangnya, tidak semua yang mengikuti Kate selamat. Pekerja motel dan satu pasangan muda harus kehilangan nyawa terhisap di dalam tornado. Setelah tornado reda, Javi segera menuju ke tempat Kate dan menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Kate pun dengan merasa bersyukur memeluk Javi
dan menegaskan dirinya tidak apa-apa. Sesaat Kate pun menanyakan kedatangan Scott yang ingin mendata kerusakan tornado untuk dilaporkan kepada Riggs. Kate merasa bahwa perbuatan Javi ikut bersama Riggs bukanlah hal yang baik, mengingat mereka membangun bisnis dengan mengambil keuntungan dari para korban bencana. Dalam hal ini menawarkan pembelian lahan rusak dengan harga murah. Javi pun tersinggung atas pertanyaan Kate, bahkan berbalik menyalahkan Kate atas insiden yang menewaskan rekannya 5 tahun lalu. Kate pun terlihat sedih dan marah dan langsung menuju mobil dan kembali ke rumah ibunya di Sapulpa. Mendengar kedatangan putrinya, ibu Kate pun langsung menanyakan kabar dan kondisinya, dan apakah saat ini masih senang bekerja mengejar badai. Melihat suasana hati putrinya sedang kacau, ibu Kate pun tidak ingin bertanya lebih jauh dan segera merapikan kamar agar Kate bisa segera beristirahat. Besok paginya Kate mendatangi lumbung pertanian milik keluarganya, di mana hampir sebagian besar karya rupa terkait dengan cuaca disimpan di dalam lumbung itu. Tidak lama kemudian, Tyler berkunjung ke rumah orang tua Kate. Mereka sempat berbincang dan makan malam, dan ibu Kate meminta Tyler untuk bisa menginap di kamar tamu. Tyler pun memanfaatkan hal itu untuk berkeliling, dan dia menemukan penelitian lama Kate. Tyler pun menilai penelitian Kate tersebut bisa saja berfungsi dengan sedikit modifikasi dan perbaikan. Namun Kate tidak setuju karena merasa bersalah atas apa yang menimpa rekan-rekannya karena terlalu memaksakan penelitian itu. Tyler pun mengerti kesedihan dan kekecewaan Kate, namun Tyler terus berupaya agar Kate tidak patah semangat dan terus mendorong dan meyakinkan bahwa penelitiannya tersebut bisa berguna untuk menjinakkan tornado. Keesokan harinya Tyler pun tampak sedang bersiap untuk pulang. Namun dihalangi Kate sambil menanyakan kepada Tyler apakah dia bisa membuatkan simulasi baru terhadap penelitian lamanya. Tyler pun menyanggupi dan bersama Kate mereka merancang ulang penelitian tersebut. Dalam simulasi yang dilakukan dalam sebuah software komputer, mereka merancang memasukkan 1.500 kg polimer yang menyerap 300 kali beratnya, di mana 450.000 kilo curah hujan masuk dalam polimer berair untuk memuat arus atas. Dan hasil simulasinya menunjukkan bahwa daya apung udara berkurang, memperlambat arus atas dan mampu menurunkan suhu. Simulasi tersebut menunjukkan bahwa teori yang dirancang Kate bisa saja berhasil. Mereka pun berpikir untuk melakukan uji coba terhadap tornado yang nantinya muncul. Tak lama berselang, mereka pun mengejar badai melalui radar cuaca. Berhasil menemukan tornado EF1. Kate dan Tyler pun segera tancap gas dan mempersiapkan bahan dan alat untuk menguji hasil simulasi yang sebelumnya dilakukan. Tyler pun mulai mengaktifkan bor modifikasi di mobilnya dan menancapkannya ke tanah agar tidak terhempas saat tornado menerjang. Selain itu, sejumlah barel berisi natrium poliakrilat siap untuk dilontarkan. Mereka pun menunggu momen tepat saat tornado berada di tengah mereka. Tyler pun menekan tombol dan seketika natrium pun berterbangan tepat di tengah tornado. Kate merasa senang melihat racikan molekulnya dihisap seluruhnya oleh tornado. Hanya saja, hasil eksperimen tersebut tidak membuat tornado reda alias percobaan mereka gagal. Kate pun mencoba berpikir ulang mengapa eksperimennya tersebut tidak berhasil meredakan tornado. Pulang dengan rasa tidak puas, tiba-tiba Javi muncul di halaman rumah Kate. Maksud kedatangan Javi adalah untuk meminta maaf atas perkataannya beberapa waktu lalu. Tanpa berpikir lama, Kate pun menerima permintaan maaf Javi dengan syarat memberikan data PAR atau tornado yang sebelumnya telah dilakukan pemindaian. Setelah menyerahkan data PAR kepada Kate, Javi kembali menegaskan niatnya untuk membangun bisnis pembacaan pemetaan badai. Sehingga mau tidak mau dirinya mesti bekerja sama dengan Riggs agar bisa mendapatkan modal. Tak lama kemudian, Kate bersama Tyler dan ibunya melihat data tornado yang berhasil dikumpulkan Storm PAR. Setelah melihat data itu, Kate menyadari bahwa selama ini dirinya keliru dalam memformulasi senyawa kimia.
Data PAR menunjukkan adanya jumlah kelembapan yang berbeda dengan perkiraan, di mana hasil formulasinya menunjukkan bahwa polimer hanya menyerap tetes hujan yang ada, bukan embun dari kelembapan angin tornado. Sehingga perlu polimer yang diproduksi dalam jumlah lebih banyak agar eksperimen itu berhasil. Hanya saja diperlukan hujan buatan untuk membuatnya bekerja lebih efektif. Untuk itu, Kate pun memutuskan memformulasi perak ionida yang dapat merubah kelembapan menjadi hujan, ditambah sodium poliakrilat dalam jumlah besar untuk menyerap air dari badai dan meningkatkan udara dingin, sehingga hal tersebut diyakini dapat mempercepat dalam meredakan tornado. Setelah cukup yakin dengan analisa yang dilakukan, Kate dan Tyler pun meminta izin kepada ibunya untuk kembali bekerja. Tyler pun menghubungi rekannya Lily untuk menyiapkan beberapa hal yang diminta. Setelah kembali berkumpul dengan timnya, Tyler pun langsung mengajak Kate bekerja sama di dalam tim. Tak lama, mereka pun langsung mengumpulkan beberapa alat untuk bisa menciptakan modifikasi pelontar roket yang nantinya akan ditembakkan perak ionida dalam menciptakan hujan buatan bersamaan dengan natrium poliakrilat yang telah disiapkan dalam jumlah besar. Setelah persiapan selesai, Kate pun mengamati pergerakan awan hitam yang berpotensi besar membentuk tornado. Dengan segera mereka pun berangkat mengejar badai. Give me a copy of that. Tidak hanya mereka, tim Storm PAR tampak terlihat mengejar badai yang sama dan tidak ingin kalah dengan tim Tyler. Hanya saja badai yang mereka kejar di luar prediksi. Badai tersebut mampu mematikan Doppler atau alat pemantau cuaca, serta drone milik tim Tyler. Hal ini menandakan bahwa badai yang mereka kejar merupakan badai yang berpotensi membentuk tornado dengan kategori EF5. Dan benar saja, tornado dengan vortex yang besar dan luas pun terbentuk. Nahasnya lagi, tornado terbentuk tepat berada di kilang minyak, yang mengakibatkan pusaran angin berubah menjadi api yang berputar. Sadar akan bahaya tersebut, kedua tim pun berusaha untuk menghindar agar tidak tersedot masuk ke dalam tornado. Japi yang berada satu mobil dengan Scott sempat mengalami kecelakaan. Mobilnya terbalik, untung saja terdapat bongkahan yang menghantam mobil mereka sehingga bisa kembali melaju dan menjauh dari tornado. Berhasil selamat dari situasi itu, tornado tidak berhenti bergerak dan mengarah ke kota El Reno yang padat penduduk. Tim Tyler beserta Kate pun langsung menuju ke kota sambil memperingatkan dan membantu evakuasi warga. Di saat yang sama, Japi terlihat dilematis dalam memutuskan apakah akan menambah data tornadonya ataukah ikut ke kota membantu warga. Setelah bersitegang dengan Scott, akhirnya Japi tanpa berpikir lama menghentikan kendaraan dan menurunkan Scott. Sibuk mengevakuasi warga, Tyler dan Kate mengarahkan sejumlah orang untuk mencari kubah perlindungan. Sayangnya, beberapa bangunan telah penuh. Untuk itu, mereka meminta kepada sebagian warga untuk berlindung di gedung bioskop, sembari mencari apakah ada ruang bawah tanah yang bisa digunakan. Saat sibuk mengarahkan warga, Tyler tiba-tiba terkena puing kereta dan menyebabkan kakinya terjepit. Kate pun berusaha menolong, namun melihat tornado yang semakin mendekat, Tyler meminta Kate untuk meninggalkannya dan segera mencari tempat aman. Untungnya Jabi muncul di waktu yang tepat dan membantu Kate mengangkat puing yang menjepit kaki Tyler. Mereka pun berhasil menghindari tornado dan bergegas masuk ke dalam bioskop. Sayang, bioskop yang mereka tempati berlindung tidak dirancang untuk menahan bencana. Akibatnya atap-atap gedung berjatuhan dan membuat warga di dalam bioskop terancam. Melihat tidak ada pilihan lain, Kate pun segera berlari menuju mobil Tyler yang berisi perak ionida dan natrium poliakrilat. Bergegas, Kate menginjak pedal dan menuju berhadapan dengan tornado. Kate pun melaju kencang menuju tengah vortex untuk memastikan tembakan betul-betul berada di tengah tornado. Dan ya, usaha Kate pun berhasil. Tornado berhasil mereda sebelum menghantam gedung bioskop yang berisi Tyler, Jabi, dan ratusan warga lainnya.
Beberapa waktu kemudian, saat Kate menunggu di bandara untuk penerbangannya kembali ke New York, Tyler muncul dan mencoba membujuk Kate untuk tetap tinggal. Namun, Kate tetap mantap untuk kembali berkantor. Untungnya, saat bersiap menuju penerbangan, terdapat pemberitahuan bahwa penerbangan tertunda akibat adanya badai. Setelah mengetahui bahwa tornado telah menunda penerbangannya, Kate berangkat bersama Tyler, di mana di ending cerita film menunjukkan bahwa Kate, Tyler, Javi, dan kru Tyler telah memulai bisnis radar tornado baru. Demikian alur cerita film kita kali ini. Menurut saya, Twister berhasil membawa nuansa film bencana ke level yang lebih emosional dan manusiawi. Visual efeknya keren, tapi yang bikin kuat adalah hubungan antar karakter. Meski kadang plotnya klise, ketegangannya tetap terasa dan irama dalam ceritanya pas. Di film ini, kita juga bisa menarik kesimpulan atau pesan moral, di antaranya pentingnya kolaborasi, keberanian menghadapi trauma, serta pemanfaatan teknologi untuk kemanusiaan. Terkait pentingnya kolaborasi, film ini menekankan bahwa kerja sama antara individu dengan latar belakang dan tujuan berbeda dapat menghasilkan solusi efektif dalam menghadapi tantangan besar. Keberanian menghadapi trauma juga menjadi nilai penting. Di film ini, Kate menunjukkan bahwa menghadapi dan mengatasi trauma masa lalu adalah hal yang sangat signifikan dalam pertumbuhan dan kesehatan mental, pribadi, dan profesionalisme. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi untuk kemanusiaan, di mana penggunaan teknologi canggih dalam penelitian tornado memperlihatkan bagaimana inovasi dapat digunakan untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah film Twister ini keren dan menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Ngopi Ngobrol Film. Sampai jumpa di video selanjutnya.